Wiwin. Wiwin. Ya. Alhamdulillah saya sudah nyampe di SDN Kak 2 ini Pak. Alhamdulillah udah ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah ini. Ini Pak, maksud dan tujuan saya datang ke sekolah ini. Saya mohon izin sama Bapak Kepala Sekolah. Saat ini saya akan melaksanakan tugas saya sebagai pengajar praktik untuk melaksanakan pendampingan individu terhadap CGP atas nama Bapak Mangliadi. Mangliadi kan dinasnya di sini ya Pak ya. Fokus pendampingan untuk pendampingan individu yang pertama kali Pak. Jadi saya ingin berdiskusi nih sama CGP bagaimana tantangan belajarnya selama pembelajaran daring yang kemarin. Kemudian mungkin sudah ada perubahan-perubahan yang sudah dilaksanakan di kelas dan di sekolah. Kemudian saya juga ingin melihat potensi diri dari CGP Pak Mangliadi, juga bagaimana pengembangan dirinya seperti itu. Saya ingin tanya nih sama Kepala Sekolah, selama ini Pak Mangliadi mengikuti pembelajaran daring, apakah sudah ada menunjukkan perubahan walaupun itu masih tetap dalam proses Pak? Apakah sudah ada perubahan atau masih dalam taraf proses atau bagaimana yang bisa dilihat Bapak selama ini? Alhamdulillah Pak Mangliadi selama proses jadi apa itu namanya? Guru penggerak itu mulai dari pagi dia itu seakan-akan dia memang jadi guru. Menampakkan bahwa dirinya itu seorang guru yang baik. Jadi kepada murid juga memberikan cara belajar yang baik dan cara dia juga memberikan cara mengajar yang baik. Di waktu zamannya daring itu memang terlepas dari masalah di sini, masalah komunikasi dengan murid, yang mana orang tuanya itu banyak yang tidak punya HP Android, terpaksa dari rumah ke rumah. Ya, dan datang dari rumah ke rumah oleh guru sesuai dengan muridnya sedikit, jadi enak datangnya ke rumah. Itu yang saya sampaikan kepada ibu. Berarti sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah dengan rekan-rekan sejawat di sini, apakah mendukung Pak Aryadi ini mengikuti calon guru penggerak Pak? Alhamdulillah, bukan hanya Pak Mangliadi, semuanya semoga jadi guru penggerak. Amin. Karena apa? Demi suksesnya pembelajaran di sini, ya, sehingga sekolah ini bisa kelihatan dan tampak di masyarakat, juga di nasional mungkin nantinya tampak bahwa sekolah ini ada guru-guru penggerak yang bisa menggerakkan semua guru yang ada di sini. Amin. Itu harapan mulia dari Bapak Kepala Sekolah itu. Ya Pak, selain harapan dari Kepala Sekolah, mungkin ada rasa kekhawatiran dari Bapak selama Pak Riyadi ini mengikuti pembelajaran daring. Ini kan akan berlangsung selama 6 bulan lebih, kurang lebih 6 bulan Pak. Mungkin ada rasa kekhawatiran yang terselip dalam pemikiran Bapak. Kalau saya merasa kekhawatiran itu ya tetap namanya manusia tak ada. Cuma saya mendukung sekali kepada apa yang menjadi keinginan teman-teman. Makanya saya dulu pernah menyarankan kepada teman-teman, berangkat satu semuanya harus berangkat. Tapi ternyata Pak Mangliadi yang duluan. Semoga bisa memberi pengaruh positif ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Bapak, itu yang bisa saya sebagai salam perkenalan dengan Bapak Kepala Sekolah. Namun untuk selanjutnya saya pribadi masih tetap akan berkunjung pada proses pendampingan selanjutnya. Untuk yang sekarang saya mohon izin sama Bapak Kepala Sekolah, saya mohon izin meminta tempat untuk bisa berdiskusi dengan Pak Yadi.
silakan lanjutkan dengan baik. Semoga apa menjadi keinginan Bapak Riyadi nanti bisa dilaksanakan begitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi. Ya, gimana kabarnya Pak Riyadi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya bisa ketemu dengan Bu Wiwi. Ya, alhamdulillah saya udah nyampe di sekolah Pak Riyadi ini. Kan dulu 2 ya? Iya, Kadul 2. Kecamatan Peragaan. Kecamatan Peragaan ya. Pak Riyadi di sekolah sini udah berapa tahun berdinas di sini? Saya baru 1 tahun Bu. 1 tahun. Iya, 2022 baru pindah. Oh, tahun yang kemarin masih di sekolah lama. Tak dari bulan Mei saya baru di sini. 2022 bulan Mei 2022 saya baru pindah sampai sekarang. Sebelumnya saya di SMP. Sebelumnya di SMP. Sebelumnya di SMP. SMP mana? SMP TAI Hidayah Sunan di kota. Hidayah. Iya, Pak. Semoga ini ya Pak Riyadi bisa memberikan pengaruh positif sama teman-teman di sini. Amin. Semoga bisa dan saya ya berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah ini. Oke, siap Pak Riyadi. Oke, ini kembali ke tujuan awal. Jadi saya datang ke Pak Riyadi ke sekolah Kadul 2. Saya ingin melakukan pendampingan individu yang pertama. Jadi tujuannya saya ingin merefleksi kompetensi CGP, kompetensi Pak Riyadi ini selama mengikuti pembelajaran daring yang kemarin. Kemudian fokus pendampingan pada saat ini kita berdiskusi apa saja tantangan pembelajaran daring yang sudah ditemui Pak Riyadi kemarin. Kemudian juga mengenai ada enggak perubahan-perubahan yang telah dilakukan Pak Riyadi setelah memahami konsep pemikiran KHD. Kemudian juga saya mau menanyakan ini pembuatan portofolio digital sampai sejauh mana nih Pak Riyadi udah membuatnya. Kemudian yang terakhir juga kita berdiskusi mengenai posisi diri CGP dan pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Oke, jadi selama ini ya Pak Riyadi sudah mengikutinya pada modul 1.1 yang kemarin. Sudah 1 bulan berjalan. Sekarang udah 1.2 juga hampir ya. Hampir selesai juga. Jadi saya fokus di filosofi pemikiran KHD. Ini menurut Pak Riyadi apa yang bisa disimpulkan setelah Pak Riyadi mengikuti pembelajaran daring modul 1.1? Baik, terima kasih Bu. Jadi apa yang saya pahami dari modul 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan itu sangat luar biasa, menyadarkan kita kembali untuk bagaimana memberikan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan bakat dan potensi anak. Dalam artian kita harus mengenal betul potensi, bakat, kodrat anak itu apa. Yang sehingganya kalau kita bisa mengenal dan mengetahui itu, kita bisa memberikan tuntunan, bimbingan, pengarahan, dan sebagainya, sehingga anak itu benar-benar berkembang secara maksimal potensi, bakat, dan kodrat yang dimiliki anak itu. Seperti itu. Sekarang implementasinya Pak Riyadi, saya sudah menyimak tadi, benar-benar memahami ya konsep filosofi dari pemikiran KHD. Sekarang implementasi yang sudah pernah atau masih belum dilakukan atau sudah dilakukan berhubungan dengan filosofi pemikiran KHD setelah pembelajaran daring modul 1.1 kemarin.
apakah sudah mencoba dilaksanakan atau bagaimana? Iya. Berkaitan dengan pemilihan Ki Hajar Dewantara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sebelum kita memberikan suatu pembelajaran, aktivitas pendidikan dan sebagainya, kita harus mengenal karakter murid seperti itu. Anak itu gayanya seperti apa? Apakah dia suka membaca atau dia lebih kepada suka melakukan sesuatu? Dalam artian apakah anak itu termasuk kepada karakter yang visual, audio atau kinestetik, kita harus mengenal itu. Karena dengan kita mengenal itu, kita akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak, dan itu yang diharapkan oleh Ki Hadir, yaitu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter kodrat yang dimiliki anak, sehingga guru itu tepat di dalam memberikan treatment kepada apa yang dibutuhkan oleh anak, terhadap gaya belajar yang seperti apa yang diharapkan oleh anak, seperti itu. Yang sehingga ketika saya masuk di sini, saya harus mengenal dulu karakter saya. Nah, kebetulan saya di sini kelas 1, Bu. Iya. Jadi diberikan tanggung jawab kelas 1 itu. Padahal saya dari SMP. Iya. Tapi gimana lagi, karena itu sebuah tugas, karena mungkin itu sebuah tantangan baru bagi saya, agar saya bisa tahu bagaimana sih sebenarnya sulitnya mengajar kelas 1. Sehingga saya ketahui bahwa anak saya itu yang baru masuk itu ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum bisa membaca seperti itu. Sehingga ketika saya memberikan pembelajaran kepada anak, bagi anak yang sudah bisa membaca, maka saya berikan beberapa buku panduan yang bisa mereka baca untuk memperlancar bacaannya. Tetapi bagi anak yang belum bisa membaca, maka saya berikan dengan pembelajaran misalnya mengenal huruf dengan cara nempel seperti itu, sehingga mereka ingat bahwa huruf ini A, B dan seterusnya. Kemudian mereka bisa nanti belajar membaca dan bisa membaca. Berarti Pak Riyadi sudah memberikan ini ya, tes awal untuk anak-anak melihat karakteristik siswa seperti itu. Kemudian selama Pak Riyadi itu melakukan diagnostik awal itu apakah Pak Riyadi sudah bisa memetakan ternyata anak ini udah di skat seperti itu, udah kelihatan? Ya, jadi makanya saya tadi sampaikan bahwa saya sudah mengetahui, karena kebetulan yang terlalu banyak, jadi saya gampang untuk memberikan treatment pembelajaran yang seperti apa yang harus dimiliki anak seperti itu. Jadi tidak terlalu kesulitan. Sehingga ketika proses pembelajaran, ini juga sama, saya memberikan 2 proses. Kepada anak yang sudah bisa membaca, saya berikan ini. Kepada anak yang kurang bisa membaca, saya berikan ini, seperti itu. Sehingga semuanya sama-sama terlayani sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Setelah menemukan itu, apakah Pak Riyadi mempunyai rencana ke depannya setelah bisa mengetahui masing-masing karakteristik siswa? Apa rencana Pak Riyadi selanjutnya? Nah, rencana saya jadi rencana saya adalah bagaimana anak yang belum bisa membaca itu nanti ketika mau naik kelas 2 harus sudah bisa membaca dengan lancar. Kemudian anak yang sudah bisa membaca, bagaimana bisa memberikan, bisa menulis, bisa mengarang suatu tulisan dari perasaan mereka seperti itu. Sehingga itu merupakan kelanjutan dari kompetensi yang sudah mereka miliki seperti itu. Dari rencana-rencana yang sudah dilaksanakan, yang akan dan terus akan dilaksanakan oleh Pak Riyadi, itu sebenarnya ada hal yang pastinya ada hal yang mendorong Pak Riyadi bisa apa yang mendorong Pak Riyadi untuk bisa melakukan rencana-rencana itu. Itu dorongan yang membuat saya memotivasi untuk mencapai target-target itu adalah yang pertama adalah
kita tahu bahwa anak itu adalah titipan Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita harus bisa memberikan yang terbaik bagi mereka, bisa mengembangkan potensinya, bisa mengembangkan bakatnya, sehingga mereka nanti menjadi orang-orang yang berkompeten sebagai pengganti kita di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentu dorongan dari lingkungan, dari teman-teman guru, dari kepala sekolah untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga anak itu merasa nyaman, merasa bergembira, merasa bahagia, baik misalnya ketika pembelajaran ataupun mereka melakukan kegiatan. Selama ini dorongan atau dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru itu bisa digambarkan sama Pak Riyadi. Bagaimana beliau memberikan dorongan dan semangat pada Pak Riyadi. Ya, kalau dari yang pertama dari kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu sering menyarankan kepada saya, kepada guru-guru yang lain, itu selalu meningkatkan kompetensinya. Misalnya dengan sering mengikuti pelatihan daring yang sekarang berseliweran di grup WA, ada di Telegram, itu untuk diikuti sehingga mereka semakin meningkat kompetensinya. Termasuk juga di dalam mengikuti guru penggerak ini. Jadi kepala sekolah itu sering mendorong, mengingatkan bagaimana guru-guru kalau bisa ikut di dalam kegiatan program guru penggerak ini, sehingga mereka benar-benar memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang pembelajaran yang merdeka, seperti itu, sehingga bisa menerapkan istilahnya kurikulum merdeka dengan maksimal dan baik, seperti itu. Kalau untuk rekan-rekan guru, kalau dari guru-guru yang lain, yang mereka memberikan support, memberikan apresiasi, sudah mengikuti kegiatan ini, termasuk kegiatan guru penggerak ini, dan mereka siap untuk berkolaborasi ketika dibutuhkan, seperti itu. Dorongan Pak Riyadi untuk melakukan perubahan kelas. Dan tadi sudah saya simak bagaimana anak-anak Riyadi bisa menyerahkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya ya tentunya. Setelah melakukan perubahan-perubahan tersebut, melihat respon anak-anak, apakah ada perbedaan dari sebelumnya dalam pembelajaran, dalam menerima pembelajaran dari Pak Riyadi, apakah sudah terlihat perubahannya atau masih sama, atau bagaimana yang dilihat respon dari anak-anak? Baik. Jadi sebenarnya ya sebelum saya mengikuti program ini, saya sebenarnya sebelumnya sudah harus tahu anak saya itu kompetensinya apa dan sampai di mana kemampuannya, sehingga ya ketika saya sudah tahu kemampuan mereka dan mereka sudah terlayani sesuai kemampuannya, mereka merasa senang karena mereka tidak terbebani. Kalau misalnya kita belum mengetahui tentang kemampuan anak, kemudian kita memberikan sesuatu yang sama rata, maka anak yang kurang bisa itu akan merasa terbebani. Mungkin malah sering tidak masuk sekolah, ada yang seperti itu. Tetapi ketika kita bisa memberikan pelayanan, bimbingan dan tuntunan sesuai dengan kemampuan anak, maka anak itu akan merasa senang bahwa saya terlayani sesuai dengan kemampuan saya, seperti itu. Biasanya anak-anak yang senang, benar katanya Pak Riyadi, anak yang sudah mempunyai semangat belajarnya, maka dia akan rajin di sekolah. Iya. Apakah Pak Riyadi itu pernah melihat perubahan yang sudah terjadi pada anak itu ada respon juga terhadap orang tua, atau masih seperti sedia kala, atau bagaimana? Untuk selama pembelajaran 1 bulan ini, Pak Riyadi kan berproses terus di dalam kelas. Bagaimana bisa mengimplementasikan konsep yang Pak Riyadi terima di kelas. Kemudian Pak Riyadi mencoba di kelas. Saya simak seperti itu ya, Pak Riyadi itu mencoba di kelas. Dan respon anak-anak terlihat lebih senang. Lah, itu apakah itu juga
terlihat atau masih belum pada orang tua siswa? Nah, berkaitan dengan orang tua, jadi karena komunikasinya sementara ini hanya lewat WA, telepon itu Bu, belum mengundang secara langsung. Jadi ya mereka kalau saya tanya terkait dengan terutama bagi siswa yang sudah bisa membaca kan, saya pinjamkan buku cerita kisah Nabi itu, kisah Nabi, kemudian mereka saya suruh bawa pulang, mereka suruh saya baca dengan orang tuanya seperti itu, suruh baca dengan adiknya, ceritakan, ya mereka merasa apa? Merasa senang dengan adanya hal yang seperti itu, karena di rumah anak itu ada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Makanya setiap hari saya tanya kepada anak-anak, kamu sampai mana sudah bacaan tentang Nabi ini seperti itu? Berarti tetap berlanjut sampai di rumah ya? Iya. Sudah kesinambungan. Ada kesinambungan. Berarti itu sudah berdampak juga pada orang tua murid itu. Cuman Pak Riyadi ini kan masih berproses terus. Artinya selama proses itu kita terus melakukan perubahan-perubahan. Sedikit demi sedikit nanti akan kita nikmati ya. Betul. Tadi saya juga sudah ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah mengenai harapan dan kekhawatirannya. Kemudian saya juga ingin menanyakan hal yang serupa kepada Pak Mangga. Artinya harapan dan kekhawatiran yang Pak Riyadi temui selama mengikuti pembelajaran daring. Jadi dengan melihat itu saya bisa melihat Pak Riyadi menemukan kendala atau tantangan apa saja pada saat pembelajaran. Belajar maksudnya saat COVID itu? Ya, pembelajaran daring ini selama 1 bulan. Yang selama di kelas itu? Iya, yang bersama Bapak Fasil. Oh, baik. Nah, untuk harapan tentu dengan adanya kegiatan pembelajaran daring itu saya berharap yang pertama saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru sehingga saya bisa memberikan layanan pendidikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu harapan saya bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan pengalaman baik, praktik baik kepada rekan-rekan guru yang lain sehingga mereka juga bisa ada manfaat yang bisa saya berikan kepada mereka seperti itu. Kemudian untuk kekhawatirannya, yang pertama adalah terkait jaringan Bu. Kadang jaringan saya itu bermasalah sehingga kadang terputus-putus, tidak jelas apa yang disampaikan. Begitu juga ketika saya menyampaikan pendapat, kadang terputus juga. Bahkan saya harus keluar rumah kalau misalnya di rumah itu. Karena kebetulan kapasitas meskipun ada tower XL itu Bu, kapasitasnya tidak memenuhi untuk desa itu. Jadi kalau sudah siang itu kadang banyak yang terputus-putus seperti itu. Itu khawatirnya tentang jaringan internet seperti itu. Kalau ini selama 6 bulan ke depan ini kan terus pembelajaran daring ya. Iya. Kalau jaringan yang menjadi kendala itu biasanya rasa khawatir kita takkan pernah usai. Gimana nih solusinya untuk menyiasati agar kita bisa mengikuti pembelajaran daring secara lancar? Ya. Jadi solusinya seperti yang saya sampaikan, kadang-kadang ketika jaringan itu kurang baik, saya harus pindah lokasi Bu, seperti itu. Nah, tetapi kadang juga kan ketika Lokakarya kemarin kan saya di sini, kalau di sini alhamdulillah jaringannya bagus Bu. Ya, meskipun sarananya masih sangat kurang seperti itu, jadi saya bisa mengantisipasi untuk masalah jaringan itu bisa dengan keluar rumah seperti itu. Jadi tetap menggunakan wifi ya Pak ya di sini. Kalau di sini wifi Bu, seperti itu. Kecuali kalau sudah malam kan pembelajarannya malam itu, baru di rumah. Wifi juga kan yang dipakai? Kalau di rumah pakai data Bu. Pakai. Iya. Oke. Terus mengenai ini seperti harapan Pak Riyadi tadi yang sudah dipaparkan, Pak Riyadi bisa memberikan layanan yang terbaik untuk anak didik dan terbaik
ternyata saya menyimak tadi Pak Riyadi tetap melakukan perubahan terus dalam proses pembelajaran klasik. Kalau berbagi praktik baik seperti yang disampaikan Pak Riyadi, berbagi praktik baik terhadap teman-teman. Apakah selama ini dalam 1 bulan ini aja, dalam 1 bulan setelah Pak Riyadi memahami mengikuti pembelajaran daring, pernah nggak memberikan kontribusi pada teman-teman rekan-rekan psikologi? Terkait dengan itu, maka saya kadang ya cerita sebenarnya. Mereka juga tanya Bu, apa yang kegiatannya, apa saja yang disampaikan, ya saya tidak sedikit dengan cerita tentang tentang materi itu Bu, sehingga mereka kan juga paham ternyata isinya seperti ini. Sehingga mungkin teman-teman itu nanti tergerak untuk juga ikut seperti itu dalam memahami berkaitan dengan kurikulum berkaitan dengan guru penggerak ini. Tapi udah ini ya, secara komunikasi udah bisa disampaikan. Kalau dalam aksi nyata bersama rekan sejawat belakangan ini, pernah Pak Riyadi melakukan aksi nyata bersama teman-teman? Kalau untuk aksi nyata sebenarnya tidak baru-baru ini, sudah agak lama seperti itu. Tapi itu sesuatu yang istilahnya ada perubahan yang luar biasa menurut saya terkait dengan penggunaan perpustakaan. Dulu ketika saya itu baru masuk, perpustakaannya mati total, tidak berfungsi sama sekali Bu. Artinya sudah tidak terawat seperti itu, sudah dibiarkan, sudah lantarkan, sudah berdebu, sudah banyak yang rusak bukunya. Tetapi saya mengusulkan bagaimana jika perpustakaan itu difungsikan kembali, dibersihkan kembali, kemudian diadakan kegiatan yang namanya literasi seperti itu. Kemudian selain buku itu ada di perpustakaan, maka agar lebih efektif bagaimana buku itu ditaruh di sebagian di kelasnya masing-masing kelas, sehingga anak itu kalau sudah merasa bosan mereka bisa belajar yang lain seperti itu, bisa membaca yang lain seperti itu dengan buku yang tersedia. Jadi udah pernah melakukan perubahan besar Pak Riyadi ya, dari yang tidak berfungsi bisa difungsikan. Sampai sekarang program literasi di sekolah sini berjalan ya? Ya berjalan. Kadang meskipun kadang di hari itu nggak bisa ya, kadang pasti minggu berikutnya berjalan. Kan biasanya setiap hari Sabtu itu. Setiap hari Sabtu. Jadi anak-anak sebelum ke kelas memang anak-anak itu berpustakaan dulu belajar gitu. Nah untuk di kelas saya, karena saya kelas 1, maka fokus saya kan memang bagaimana anak-anak bisa membaca, memang literasi. Jadi sebelum ke konten, ke materi, jadi saya gunakan setengah jam, bahkan kadang 1 jam itu untuk belajar literasi itu. Anak suruh membaca dulu, kemudian yang tidak bisa membaca, saya tuntun untuk belajar membaca seperti itu. Baru setelah itu masuk ke konten sesuai mata pelajarannya. Ternyata Pak Riyadi sudah bisa memberikan pengaruh besar terhadap teman-teman di sekolah sini ya. Semoga terus akan berlanjut memberikan pengaruh positif ya. Kemudian ini Pak Riyadi lupa tadi, setelah Pak Riyadi ini melakukan perubahan baik di dalam kelas, kemudian aksi nyata bersama teman-teman, itu ada yang menjadi kendala nggak dari Pak Riyadi? Jadi baik dari peserta didik atau rekan sejawat selama melakukan perubahan mungkin menemukan kendala dalam proses ini. Baik, kalau untuk kendala ya yang pertama mungkin kadang anak merasa sudah bosan, setiap hari Sabtu masa kita kelas terus gitu. Akhirnya kadang diselingi dengan siswa itu duduk mendengarkan cerita dari temannya seperti itu. Jadi diselingi dengan cerita. Jadi mereka tidak disuruh membaca lagi seperti itu, tapi mereka mendengarkan cerita dari temannya, apa yang sudah dikerjakan dari rumah, di sekolah seperti itu. Kemudian untuk kalau kendala dari teman-teman guru yang lain, kadang ya kita
terbentur dengan kegiatan wajib kita. Misalnya kegiatan mengajar harus masuk jam sekian seperti itu, sehingga untuk melakukan beberapa aktivitas di luar yang misalnya di luar kewajiban itu ya karena terbenturnya di situ. Kadang juga ada yang terlambat seperti itu, terlambat datang ke sekolah sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Terus apakah Pak Yadi itu sudah menemukan hal positif dari yang sudah dilakukan Pak Yadi selama ini? Kan perubahannya ini banyak sekali ya menurut saya. Tidak terlalu banyak sih Bu ya, cuma itu. Ya, artinya sudah menyentuh pada anak-anak didik kita, pada teman-teman. Cuman seberapa jauhnya itu tetap masih dalam proses. Iya, Ya. berusaha. Iya, benar. Terus maksud saya tadi Pak Yadi ini pastilah menemukan apa yang perlu dilakukan selanjutnya untuk diperbaiki selanjutnya. Kenapa? Karena proses itu akan terus berlangsung. Kalau sudah menemukan kendala seperti yang sudah saya tanyakan tadi, teman-teman yang sudah biasa ini, Pak Yadi pastinya mencari solusi bagaimana ini agar kedepannya bisa berlanjut dengan baik. Menurut Pak Yadi gimana? Jadi ya yang pertama untuk mengatasi solusi itu ya berangkatnya dari komitmen. Jadi kalau sudah adanya komitmen dari saya dan juga teman-teman mungkin untuk kembali kepada bagaimana agar anak itu terlayani dengan baik sehingga mereka merasa senang, kemudian juga nanti menambah input siswa yang masuk ke sini seperti itu. Tetapi ketika komitmen itu hilang ya akhirnya malah tambah keterbelakangan, malah tambah surut, malah tambah mundur seperti itu. Sehingga saya mencoba bagaimana saya dan teman-teman itu untuk ingat untuk selalu menjaga komitmennya sesuai dengan program yang ada di sekolah ini untuk dilaksanakan seperti itu. Komitmen itu memang kekuatan paling besar. Iya, dalam diri. Ya, artinya biasanya tidak hanya siswa, kalau menurut saya guru pun juga seperti itu. Suatu waktu dia akan rasa sulit. Iya, sama Bu. Tapi dengan adanya rekan kerja yang saling mendukung, Mendukung. jadi komitmen kita itu akan Akan terus. tumbuh lagi. Iya, seperti itu. Itu yang dimaksud, kita bisa saling memberi pengaruh positif pada teman-teman. Oke, untuk ini, untuk aksi nyata itu sebagian dari aksi nyata Pak Yadi sudah dituang dalam jurnal refleksi mingguan. Kalau yang saya tuangkan di sana itu kemarin tentang pembelajaran di luar kelas Bu, seperti itu. Dan sehingga anak-anak itu keluar sekolah ini mengenal lingkungan sekitar. Karena di lingkungan sekitar di sini banyak pohon siwalan Bu, dan masyarakatnya sini banyak yang memanfaatkan itu. Iya, saya menyimak itu juga. Gimana konsep yang dikemas Pak Yadi itu waktu itu sehingga pembelajaran di luar kelas itu bisa terlaksana. Itu mengangkat ini ya, siwalan ya. Yang refleksi mingguan. Iya. Jadi, nah saya kan di sini dari awal kan menyadari di sini banyak pohon siwalan seperti itu. Jadi akhirnya beberapa minggu yang kemarin itu saya mengajak ya semua siswa bukan hanya kelas 1 Bu, untuk jalan-jalan keluar sambil melihat pohon siwalan. Dan kebetulan saat itu ada yang sedang mengambil istilahnya laangnya itu Bu, dan saya tanya ke mereka kira-kira dari pohon siwalan itu apa yang bisa dimanfaatkan. Anak-anak juga mendengar. Ternyata yang dimanfaatkan banyak, misalnya dari pelepahnya, kemudian dari laangnya itu, kemudian juga bisa dibuat gula aren, nanti dibuat pancukan seperti itu. Kemudian kalau untuk pelepahnya ini banyak yang dikirim ke Bali katanya. Seperti itu. Jadi anak-anak belajar di luar lingkungan juga ya. Iya, mengenal lingkungan sekitar, potensi apa yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Berarti narasumbernya langsung dari ini, dari
narasumber langsung ya. Ya untuk kebetulan waktu itu ada yang sedang naik siwalan, jadi akhirnya saya sambil tanya. Oke, jadi itu sudah tertuang ya dalam aksi nyata. Iya, di dalam prinsip. Baik, jadi untuk selanjutnya Pak Yadi, perubahan yang sudah dilakukan di sekolah, yang sudah dilakukan di kelas itu bisa direfleksikan dituangkan dalam aksi nyata. Ditulis aja di situ. Jadi Pak Bapak pasti bisa melihat, oh dalam aksi nyata itu modul 1.1 berarti Pak Yadi ini sudah melakukan ini. Jadi dengan pendampingan itu kita bisa Oke. Kalau ini dari kompetensi yang sudah Pak Yadi ini kemarin ya, tentang kompetensi diri. Dari 4 kompetensi yang sudah Pak Yadi lakukan kemarin, kira-kira menurut Pak Yadi sudah merasa baik di kompetensi yang mana? Nah, terus terang dari apa istilahnya kompetensi tentang guru penggerak itu mungkin yang baik ya, tapi masih perlu disempurnakan. Iya. Seperti itu adalah pemimpin pembelajaran itu. Dan saya memang lebih kepada itu, karena itu yang sangat mengena kepada siswa seperti itu. Dan sedangkan di luar hal yang lain itu hanya sebagai tambahan untuk mengembangkan bakat potensi kemampuan siswa. Tapi pada proses intinya itu ada di dalam pemimpin pembelajaran, sehingga saya mungkin yang berkaitan dengan itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu masih di pemimpin pembelajaran yang masih harus saya tingkatkan lagi seperti itu. Yang dimaksud Pak Yadi harus lebih ditingkatkan. Menurut Pak Yadi apa yang perlu ditingkatkan? Ya, terutama berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu. Karena terkadang ya meskipun saya seperti yang saya sampaikan tadi itu memberikan layanan sesuai dengan kemampuan siswa, tetapi karena lebih banyak sayanya yang melakukan pembelajaran seperti itu, lebih banyak menerangkan ini itu. Nah, ke depan saya usahakan saya masih mencari pola sebenarnya bagaimana di kelas 1 ini mereka benar-benar melaksanakan aktivitas yang lebih banyak daripada sebelumnya. Karena kalau di kelas tinggi atau SMP mungkin memang mudah itu, artinya siswa memang lebih mudah untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Tetapi ketika di kelas 1 itu kan mereka belum paham apa-apa, masih harus banyak bimbingan dari guru. Nah, itu yang harus saya cari polanya seperti apa agar bisa benar-benar pembelajaran itu lebih besar, lebih banyak aktivitas siswanya itu. Oke, menarik itu. Bisa nggak Pak Riyadi bisa menggambarkan satu aja rencana Pak Riyadi bagaimana bisa memperbaiki melalui strategi yang sudah Pak Riyadi pahami? Yang barusan bagaimana anak-anak bisa, bagaimana saya bisa menempatkan pembelajaran itu agar bisa berpusat pada murid. Kira-kira punya rencana ke depan seperti apa agar pembelajaran benar-benar berpusat pada murid? Untuk di kelas 1 saya masih bingung Bu, tetapi pada poin intinya kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu dengan memahami model dan metode-metode pembelajaran sesuai dengan teori-teori itu. Tinggal kita mengadaptasikan dengan kelas yang kita ajar seperti itu. Kalau di kelas 1 itu nanti bagaimana sesuai dengan model itu sehingga siswa itu benar-benar banyak aktivitas belajarnya. Karena kita misalnya model pembelajaran PBL, pembelajaran discovery, inquiry, itu kan sebenarnya adalah model-model yang berpusat kepada siswa seperti itu. Cuma untuk konkretnya sesuai dengan kelas yang kita ampu, apalagi di kelas 1 itu masih harus mencari terus. Oke. Itu terus berlanjut ya Pak ya, perubahan itu.
rencana Pak Riyadi memang udah banyak nih untuk kepemimpinan pembelajaran. Kemudian saya tanya nih untuk kompetensi yang menurut Pak Riyadi sekiranya masih perlu ditingkatkan, artinya bukan tidak mampu, tapi masih perlu ditingkatkan. Kira-kira kompetensi yang mana? Kalau saya melihat misalnya manajemen kepemimpinan sekolah itu belum. Saya masih terbata-bata di situ, masih belajar bagaimana sih sebenarnya menjadi pemimpin manajemen di sekolah itu. Nah, itu berkaitan dengan kepala sekolah langsung atau yang punya otoritas di sekolah seperti itu, sehingga saya perlu belajar sebenarnya seperti apa. Tapi ini ya Pak ya, sebagai calon guru penggerak, kita walaupun bukan kepala sekolah, tapi kita harus punya kompetensi di manajemen sekolah juga. Dan saya yakin Pak Riyadi juga sudah ikut terlibat, walaupun itu bukan hanya wewenang kepala sekolah, tapi Pak Riyadi bisa terlibat dalam kompetensi itu. Kira-kira keterlibatan apa nih Pak Riyadi yang bisa dilakukan di sekolah sini kaitannya dengan kompetensi manajemen sekolah? Nah, yang bisa saya libatkan diri misalnya ketika di dalam membuat program-program sekolah yang biasanya disusun setiap awal tahun. Jadi kita sebagai guru termasuk saya bisa memberikan usulan, kita mengadakan program ini, mengadakan program itu yang berkaitan dengan siswa seperti itu. Nah, nanti tinggal bagaimana itu apakah disetujui oleh kepala, oleh guru-guru yang lain, itu kita ya mendengar dan menunggunya seperti itu. Tapi paling tidak kita berpartisipasi mengusulkan sesuatu program, suatu kegiatan yang berkaitan yang berpihak kepada siswa seperti itu, baik itu berkaitan dengan religius, dengan literasi, ataupun dengan kegiatan yang lain seperti itu. Oke, untuk manajemen sekolah itu saya lihat Pak Riyadi ini punya strategi ya, bagaimana mensosialisasikan isi sekolah ini. Bentuknya bukan hanya dalam bentuk sekolah saja, begitu kan ya? Karena ini bagaimana menjual sekolah kita agar di mata masyarakat sekolah kita ini ya terbaik seperti itu. Untuk hal keluar hubungannya dengan masyarakat atau wali murid, pernah tidak Pak Riyadi lakukan dalam bentuk kegiatan apa misalnya yang pernah dilakukan? Ya, yang pernah saya lakukan berkaitan dengan itu ya, misalnya saya pernah berkunjung ke wali murid itu ya, sambil menjelaskan kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekolah, sambil lalu memvisit kepada siswa. Karena berkaitan dengan siswa itu jangan masuk dulu, akhirnya saya memvisit sambil lalu saya bercerita tentang kegiatan-kegiatan di sekolah, program apa yang ada di sekolah, sehingga bisa mereka menjadi tahu seperti itu tentang kegiatan dan program yang ada di SDC di sini seperti itu. Berupa kunjungan. Apakah sekolah sini pernah ini melakukan mengundang wali murid? Ya, kalau untuk mengundang wali murid itu yang pertama terkait dengan komite ada. Ya, kemarin juga perombakan pengurus yang baru, akhirnya semua komite datang. Kemudian yang kedua terkadang juga ya juga setiap rapotan juga mengundang wali murid, terutama ketika kenaikan kelas itu seperti itu. Tapi kalau repot banjir itu langsung kepada siswa, tapi kalau kenaikan kelas itu mengundang wali murid seperti itu. Itu sebenarnya momen-momen yang bagus untuk bisa menyampaikan visi misi sekolah kita ya, rencana sekolah kita ke depan. Jadi merupakan suatu langkah yang bagus jika sekolah sudah ini bisa berkolaborasi dengan wali murid. Pernah nggak disampaikan pada saat momen-momen itu disampaikan tentang rencana-rencana sekolah ke depannya? Kalau untuk rencana-rencana ke depannya tidak disampaikan. Yang disampaikan hanya kegiatan-kegiatannya, Bu. Seperti
seperti misalnya ada kegiatan harus dulu, dan ada kegiatan lagi. Kalau program sekolah. Kalau untuk rencana ke depan itu masih belum bisa seperti itu. Oke, Pak. Kemudian untuk pengembangan sekolah juga termasuk seperti itu ya. Dari persiapan. Ini untuk kompetensi yang masih berhubungan dengan sekolah, Pak. Sekolah ini saya melihat dari paparan Bapak Kepala Sekolah juga tadi ya, adanya persaingan dengan sekolah sekitar. Kira-kira kiat-kiat apa nih yang pernah dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan teman-teman di sekolah ini, Pak? Jadi untuk kiat-kiat itu, yang pertama adalah melakukan pendekatan dengan masyarakat dulu seperti itu. Apalagi dengan adanya pergantian komite yang semula hanya berfungsi satu orang, akhirnya kemarin ada perombakan komite yang lebih lengkap terdiri dari 5 anggota dan merupakan tokoh masyarakat di sini. Jadi itu sebagai salah satu upaya bagaimana agar masyarakat di sini katakanlah bisa, oh ternyata tokoh masyarakatnya menjadi komite di sini, sehingga mungkin mereka nanti tertarik untuk memasukkan siswa-siswinya di sini seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mencoba membuat program-program yang sekiranya banyak dilihat dan diketahui oleh masyarakat seperti itu. Katakanlah misalnya mengaji bersama yang kadang-kala dilaksanakan di depan kelas ini Bu, sehingga tampak ada program itu. Kemudian juga kami meng-share di grup WA di grup paguyuban itu tentang aktivitas kegiatan siswa, misalnya literasi itu, olahraga, kemudian permainan tradisional, ya sehingga mereka tahu bahwa di sini ada kegiatan-kegiatan itu. Jadi itu beberapa langkah yang kami lakukan di sekolah di sini agar masyarakat itu tahu aktivitas program yang ada di sini, sehingga mungkin tergerak hatinya untuk memasukkan putra-putrinya ke sini seperti itu. Iya, itu sebenarnya sama juga ya. Setiap sekolah kita harus mempunyai program yang bisa dijual. Artinya dijual bisa gimana? Jadi besar pengaruhnya, apalagi di sekolah sini ini dekat dengan jalan ini, jadi akan terlihat. Kemudian sudah di-share ke grup-grup paguyuban seperti itu. Dan itu pengaruhnya besar sekali, Pak. Kenapa? Karena sekarang memang medsos ini pengaruhnya besar sekali ya. Iya. Jadi gebrakan kita tuang ke sana. Harus sampai. Harus sampai ya. Benar Pak. Saya sangat mengapresiasi nih untuk kegiatan yang sudah dilakukan Pak Riyadi, baik terhadap perubahan di kelas maupun pengaruhnya di sekolah ini. Untuk ini yang terakhir Pak, mengenai pembuatan kerangka folio digitalnya yang kemarin, saya percaya untuk CGP yang sekarang udah ini ya, untuk digital bukan hal yang ini lagi. Jadi saya yakin Pak Riyadi udah seberapa persen nih sudah dibuat untuk portofolio digitalnya? Ya terus terang saja ya Bu. Untuk portofolio digital itu saya sebenarnya masih mencari sumber-sumber seperti apa yang bagus, termasuk yang di-share oleh penjenengan kemarin. Kemudian saya juga lihat di YouTube seperti itu. Termasuk punya di grup WA itu pernah di-share oleh teman-teman itu. Ya saya masih sebatas rencana ini masih Bu, tapi bahannya sudah saya mulai kumpulkan seperti itu. Tapi untuk Google Sheet-nya sendiri itu belum dibuat seperti itu. Iya. Udah bisa dipetakan ya. Iya, dan bahan-bahannya sudah saya mulai kumpulkan seperti itu. Sudah. Seperti video, tulisan-tulisannya itu. Cuma
ke action langsung di Google Sheet-nya belum. Masih belum memulai. Belum mulai. Mungkin Pak Riyadi menemukan kendala, kenapa masih belum memulai? Ya, untuk kendala ya terkadang saya akan selain menyelesaikan tugas-tugas IGP itu Bu, saya juga kebetulan di rumah itu diserai tugas operator sama mertua, jadi sekarang sibuk-sibuknya membuat laporan bos. Oke, kendalanya berarti di luar program IGP ya? Iya, dia sambil lalu mengerjakan menyelesaikan tugas IGP itu. Oh iya, ada tugas-tugas lain maksudnya Iya, nih. tugas-tugas yang lain. Tapi pasti saya selesaikan ketika memang waktu itu sudah harus ada, pasti saya selesai. Ya, Seperti itu. artinya ini kalau tidak dikerjakan sedikit demi sedikit, Iya. khawatir nanti kaget. Kenapa? Soalnya nanti di ruang itu aksi nyata yang dilakukan Pak Riyadi di modul 1.1, kira-kira aksi nyata yang mana yang paling menarik yang bisa ditampilkan di portofolio-nya di situ. Khawatir nanti kebablasan, kemudian bingung cari yang mana. Jadi buat aja dulu. Jadi kamar per kamar itu sudah bisa dipetakan proses ya. Iya. Kerjaan Iya. Tapi kendala lain selain di luar program CGP udah bisa untuk pembuatan portofolionya. Iya. Mengaplikasikannya itu sudah Kalau untuk paham ya? membuatnya insya Allah paham. Saya dulu pernah ikut Google Master Trainer itu Bu. Iya. Dalamnya ada Google Sheet juga. Jadi tinggal actionnya saja. Kalau untuk pengalamannya sudah membuat, dasarnya pernah dulu karena ada tugas itu. Berarti menunggu waktu. Iya. Baik, berarti Itu kapan harus diselesaikan? bukan masalah kapan harus diselesaikan, memang itu nanti Saya masih diminta ya. iya. Masalahnya kita sudah melewati satu. Jika kamar itu sudah tersedia, walaupun yang lain masih belum, kemudian untuk aksi nyata yang sudah terlewati itu khawatir akan ketinggalan, kecuali memang aksi nyata yang memang tersimpan baik. Oh, ini loh aksi nyata saya yang paling baik, nanti ini ya seperti itu. Karena waktu terus berputar ya Pak ya. Oke, saya anggap untuk portofolio digitalnya dalam proses gitu ya. Proses. Oke, terakhir nih Pak, untuk sekarang ini kita melakukan pendampingan individu ya. Mungkin ada yang ingin Pak Riyadi sampaikan, bagaimana rencana pendampingan selanjutnya agar bisa berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki oleh Bapak Fasil atau apa yang perlu diperbaiki oleh pengajar praktik, mungkin bisa disampaikan. Iya Bu. Terkait dengan pendampingan individu ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wiwin selaku pengajar praktik yang sudah datang jauh-jauh ke sini, datang ke sekolah yang sederhana ini. Seperti itu, jalannya juga lumayan banyak yang rusak, sehingga itu membuat suatu kehormatan bagi saya seperti itu. Kemudian untuk saran masukan, saya kira sudah bagus Bu. Bu Wiwin sudah memberikan pendampingan, sudah memberikan arahan, bimbingan kepada saya ataupun teman-teman yang lain di kelas itu, di grup itu. Apakah mungkin ada ide-ide baru ini berhubungan dengan pendampingan individu ini? Mungkin saya ingin seperti ini, atau pendampingan selanjutnya ingin seperti ini, atau ada ide-ide baru enggak seperti yang sudah saya lewati sekarang ini? Terkait dengan itu, saya lupa tadi juga lebih mengkondisikan anak-anak seperti itu, karena anak-anak kami seperti itu. Jadi di pendampingan selanjutnya, insya Allah saya akan lebih fokus pada itu agar suara yang
menangkap itu lebih jelas dan siswa itu tidak banyak mengganggu suaranya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Riyadi. Untuk hal yang terkait dengan pembelajaran daring bersama Bapak Hasil, nanti Pak Riyadi juga bisa disampaikan juga di jurnal komunikasi itu, jadi biar tak kosong kalau memang ada yang perlu disampaikan. Kalau sudah bagus berarti cukup lanjutkan gitu ya. Ya, paling mengapresiasi atau bagaimana ya. Ya ada komunikasi lah. Ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih ini selama dari tadi kita melakukan bimbingan individu. Saya mengapresiasi Pak Riyadi sudah melakukan yang terbaik bagi anak-anak baik di kelas maupun di sekolah ya, bisa memberikan pengaruh positif sama teman-teman, tapi sejauh mana itu masih terus dalam proses ya Pak. Saya sampaikan terima kasih Pak Riyadi, semoga terus bisa mengembangkan orang lain. Jadi tidak hanya mengembangkan diri sendiri, tapi bisa dengan bukan dengan mempengaruhi, tapi bisa memberi pengaruh. Karena kita tidak bisa memaksa orang lain, tapi berdasarkan apa yang kita kerjakan itu memberi pengaruh dan orang lain akan bisa mengikuti kita. Terima kasih Pak Riyadi ya. Semoga Pak Riyadi selalu sehat, terus bahagia selalu untuk mengikuti pembelajaran daring dan besok hari Minggu ya kita. Terima kasih Pak Riyadi. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.